Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, Solo Beskontul Baris, salam SDGs Desa. Selamat memasuki pekan baru, tanggal baru, bulan baru. Semoga sudah pada terima gajian sehingga menjadi lebih segar masuk di bulan November, bulan pahlawan, tanggal 10 November hari pahlawan. Semoga semangat juang pahlawan selalu menginspirasi kita, bukan karena gajian belum masuk jadi harus semangat juang pahlawan, tapi memang semangat juang harus tetap dijaga. Oke, pagi ini kita akan mendapatkan informasi pencerahan dari Kapus Datin kita, Gus Ivan, tentang harapan bagi warga miskin ekstrim. Jadi ini memang miskin ekstrim ini masih sangat menarik. Jadi ada cuaca ekstrim, ada juga miskin ekstrim. Ini kita pengen tahu harapan bagi warga miskin ekstrim itu seperti apa. Kita langsung saja ke Gus Ivan. Selamat pagi, Gus. Halo. Selamat pagi, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Oke, ini cerita tentang harapan warga miskin ekstrim ini jadi menarik ini. Bicara yang ekstrim-ekstrim itu selalu menarik. Silakan Gus, langsung. Ya, terima kasih Gus Koco. Jadi kami akan sampaikan perkembangan ya dari kesiapan untuk pendampingan untuk warga miskin ekstrim. Gitu Gus Koco. Kemudian selama beberapa hari terakhir ini banyak WA masuk dari desa, dari perangkat desa, kemudian dari Dinas PMD, kemudian ada juga dari tenaga pendamping profesional. Itu ada satu yang menarik bahwa ternyata bisa memberikan tahapan pertama untuk menangani warga miskin ekstrim itu menumbuhkan harapan bagi warga miskin ekstrim. Makanya perkembangan untuk kesiapan untuk pendampingan bagi warga miskin ekstrim ini, kemudian kita mengambil topik yang sudah
teruji di lapangan oleh tenaga pendamping profesional, yaitu adanya harapan bagi warga miskin ekstrim. Memang sebetulnya tidak putus harapan, meskipun paling tidak ya, kalau zaman sejak tahun 19 ada kebijakan dari Bung Hatta supaya ada ruang-ruang kesehatan untuk warga miskin. Itu pertama kalinya paling tidak setelah Indonesia merdeka itu ada kebijakan kepada warga miskin. Kemudian seterusnya zaman Pak Harto juga demikian, juga zaman yang terakhir SBY yang sekarang sedang itu tentang berapa jumlah warga miskin turunnya. Kemudian zaman sekarang Presiden Joko Widodo, dan ada ahli kemiskinan yang pernah menelurkan garis kemiskinan Sayugyo, yaitu Pak Sayugyo, yang garis kemiskinan itu sebelum garis kemiskinan BPS, yang menyampaikan ini agak bandel ini kemiskinan, nggak selesai-selesai gitu. Tapi sekarang kita punya momentum baru lagi dan harus lebih optimis karena ada peluang-peluang untuk menyelesaikan. Dan peluang itu yang menarik dalam beberapa rapat koordinasi itu praktis saat ini dimulai dari desa sebetulnya peluangnya. Mengapa demikian? Karena cara mengukur kemiskinan ekstrim itu basisnya adalah pendapatan. Dan sudah sering kita diskusikan basis pendapatan itu 1,99 parity power ya. Jadi bukan 1,99 dolar Amerika, tapi purchasing power parity. Jadi untuk nilai 1,99 dolar itu kalau di Indonesia bisa dapat apa? Sampai tadi malam misalnya beberapa televisi ketika menyajikan 1,99 dolar itu menyebut angka 26.000 per orang per hari. Ini sering jadi salah paham karena sebetulnya maksudnya itu bukan dolarnya langsung, tapi parity purchasing power parity. Jadi itu nilainya kalau di Indonesia itu sekitar 12.000 per orang per hari. Jadi 1,99 PPP itu 12.000. Ini kesalahpahaman pertama yang masih sering muncul gitu. Yang kedua bahwa memang benar bahwa untuk penurunan kemiskinan itu tahap pertama itu adalah data. Dan dalam posisi sekarang ketika cara mengukurnya penghasilan itu hanya dua data di Indonesia yang bisa digunakan. Yang pertama data survei, yaitu Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Ini memang survei yang setiap tahun 2 kali pada bulan Maret dan bulan September. Itu memang tujuannya mengukur kemiskinan, ketimpangan seperti itu. Termasuk pendapatan per kapita itu diprediksi dengan Susenas. Di bulan Desember ini itu juga akan ada Susenas Mini. Susenas Mini itu hanya dilaksanakan di 35 kabupaten yang menjadi target di tahun ini. Jadi di 35 kabupaten. Mungkin juga di masing-masing kabupaten itu hanya pada 25 desa yang menjadi desa atau kelurahan yang menjadi lokasi sampel. Tapi paling bagus kita semuanya siap-siap karena paling tidak tahun depan hampir semua kabupaten dan semua desa itu memang punya target untuk 0% kemiskinan ekstrim. Yang kedua itu adalah SDGs desa. Jadi 1 dari 2 sumber yang saat ini paling memungkinkan untuk bisa mengukur kemiskinan ekstrim itu Susenas dan SDGs desa.
Dan yang menarik dari SDG desa adalah dia tidak hanya mengukur, tapi juga bisa menyentuh orang miskin karena dia data mikro. Ya. Nah, SDG desa data mikro. Kalau data survei itu hanya mengukur, kalau data mikro kita bisa sampai ketemu si miskin ekstrimnya itu ada di mana. Nah itu. Jadi yang pertama itu sudah pasti yang harus kita lakukan adalah membereskan data. Nah, dalam hal membereskan data itu yang perlu dilakukan baik oleh Dinas PMD yang saat ini ada yang ikut menjadi pemirsa juga, kemudian pemerintah kecamatan, pemerintah desa yang saat ini ikut kalau dilihat dari WA ke kami ikut hadir juga di sini, serta pemerintah desa, kemudian tenaga pendamping profesional. Yang pertama itu kita harus membuat grup untuk komunikasi. Jadi WA grup per kabupaten, karena strategi untuk penanganan warga miskin ekstrim di Indonesia saat ini adalah basis kabupaten. Karena basis kabupaten, maka kita harus punya katakanlah WA grup untuk satu kabupaten. Ada mungkin bisa lebih dari satu WA grup. Misalnya untuk para pendamping desa saja, itu satu WA grup sudah hampir penuh itu. Kenapa kita gunakan WA grup? Yaitu cara yang paling mudah saat ini. Kecuali untuk wilayah-wilayah yang tidak bisa terkena internet. Jadi itu memang mungkin perlu cara yang lain. Tapi untuk yang mudah terkena internet, WA Group cara yang paling mudah saat ini. Nggak usah banyak cincong begitu alasannya ini. Itu yang penting mudah untuk berkomunikasi. Jadi Kementerian Desa menginisiasi WA Group untuk seluruh pendamping di satu kabupaten, juga WA Group untuk seluruh kepala desa di satu kabupaten bersama pemerintah kecamatan dan dinas PMD gitu. Karena memang kita ketika menanggulangi atau menangani warga miskin ekstrim ini, ketika bukan berbasis proyek, maka mau tidak mau ini adalah kegiatan harian. Jadi karena kegiatan rutin, maka kita perlu saling berkomunikasi. Jadi itu tahap pertama. Kemudian pada tahap berikutnya, itu kita perlu memastikan dalam kondisi sekarang ini, karena kondisinya seperti ini, mungkin sebentar lagi akan segera teratasi, yaitu perlu memastikan adanya email dari setiap desa. Jadi email dari setiap desa. Nah, bagaimana kalau desanya tidak ada internet? Tetap dibuatkan emailnya, supaya data by name by address SDG desa yang sudah terolah, yang di situ ada warga miskin ekstrim, warga miskin dan tidak miskin, itu bisa diterima langsung oleh desa. Jadi data itu langsung di email kepada desa. Kenapa di email ke desa? Kenapa tidak ke untuk profesional sendiri? Karena memang ini data yang sifatnya privacy dan itu pemilik datanya adalah desa. Jadi berbasis itu sampai sekarang Gus Halim memberikan kebijakan bahwa harus langsung oleh desa. Jadi di setiap rapat di mana para menteri menjadi pembicaranya begitu, Gus Halim tetap menyampaikan bahwa datanya ada di desa. Kami kirim ke desa. Kalau memang belum sampai berarti yang salah di Pusdatin, belum mengirimnya begitu. Tapi intinya data ada di desa. Jadi tidak disampaikan dari kementerian. Kementerian bahkan juga tidak bisa membukanya kecuali satu orang di kementerian yang menjadi super admin.
yang lain tidak bisa membukanya. Gitu. Jadi memang yang kedua kita perlu email seperti itu, dan berkaitan dengan itu satu bagian sub dari aplikasi SDG Desa itu telah pada tahap akhir susunannya. Jadi tahap akhir dari aplikasi untuk kemiskinan ekstrim sebetulnya ini kan bagian dari SDG Desa nomor 1 ketika kita mengatakan desa tanpa kemiskinan itu di dalamnya adalah kemiskinan ekstrim. Nah, itu sudah tersusun dan boleh dikatakan sebentar lagi dalam beberapa hari lagi, memang itu sudah telat karena harusnya hari Kamis kemarin, tapi mundur beberapa hari lagi, sudah bisa digunakan oleh seluruh desa. Sudah bisa digunakan oleh seluruh desa. Ini gunanya apa? Karena kita punya tahap berikutnya, yaitu konsolidasi data. Nah, konsolidasi data itulah yang kemudian bisa dilakukan di level desa. Jadi sebentar lagi admin desa, kemudian admin kecamatan, admin kabupaten, provinsi, dan pusat sesuai dengan, kalau pusat sesuai dengan kementerian dan lembaga, itu bisa masuk ke dalam aplikasi ini yang belum diberi nama, karena memang biasanya Gus Halim punya pilihan diksi supaya cepat diingat, cepat memudahkan bagi warga desa dan tidak menyinggung perasaan warga desa. Misalnya disebut miskin ekstrim, apakah akan tetap menggunakan kata-kata seperti itu atau menggunakan diksi pilihan kata yang lain itu. Jadi akan masuk ke sini dari, kalau desa tentu saja kepala desa dan sekdes sebagai ketua Pokja Relawan Pendataan Desa. Kemudian pemerintah kecamatan, kemudian pemerintah kabupaten, nanti dipilih di masing-masing Pemda itu siapa yang akan menjadi adminnya. Lalu di tingkat provinsi, nanti juga provinsi akan memilih adminnya, dan di tingkat pusat. Kemudian begitu masuk, misalnya ini di level desa, begitu masuk seperti ini, yang pertama perlu dilakukan adalah request data. Jadi request data itu untuk mengambil data dari SDGs desa. Jadi dengan request data itu maka mengambil data dari SDGs desa. Sama seperti ketika download data SDGs desa, perlu refresh halaman ini beberapa kali. Jadi diulang, di refresh lagi sampai kemudian datanya muncul. Kenapa menggunakan strategi itu? Itu sebetulnya hanya strategi para tim teknis gitu, supaya tidak langsung menghabiskan jalur internetnya gitu, sehingga akan memudahkan bagi desa untuk mengambil data itu. Ini contohnya di Aceh, Kabupaten Pidi, Kecamatan Mila, Desa Tomacat. Nah, kemudian nanti setelah bisa terlihat, maka di dalamnya bisa download. Ya. Kalau download itu akan kelihatan seluruh warga di desa itu yang tergolong tidak miskin, miskin, dan miskin ekstrim. Seperti itu. Nah, diharapkan request datanya ini, permintaan datanya ini tidak terlalu banyak, karena sebetulnya kalau kita meminta data terlalu banyak itu yang khawatirnya ada perubahan-perubahan. Jadi nanti ketika selesai melakukan konsolidasi data, itu perbaikan untuk saat ini posisinya adalah di-upload hanya satu kali. Hanya ada satu kali proses konsolidasi data yang kemudian bisa diulang lagi setelah ada pendataan baru SDGs desa. Nah, di sini terlihat
sore ini terlihat. Kemudian ketika kita ingin melihat rinciannya, maka di situ terlihat apa yang ada di dalamnya, ya, yaitu variabel kemiskinan yang ada di dalamnya, kemudian kondisinya sesuai dengan data SDG desa, dan kemudian setelah itu keputusannya perlu bantuan atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing warga miskin ekstrim. Jadi di situ ada kepala keluarga, tapi juga nanti ada anggota keluarga. Jadi warga desa yang bukan menjadi kepala keluarga. Karena kalau kepala keluarga tentu di dalamnya ada aspek rumah yang dipakai bersama. Sementara untuk aspek-aspek yang sifatnya individu seperti sakit, pendidikan itu nanti ada warga. Jadi warga atau anggota keluarga. Di sini terlihat misalnya lantai tempat tinggal itu seharusnya minimal ubin, kemudian keramik seperti itu. Kalau dia masih bata merah atau semen, maka akan muncul keputusan membutuhkan bantuan. Apa pentingnya membutuhkan bantuan? Di situ kemudian nanti akan terkoneksi, kemudian terakumulasi seluruh kebutuhan usaha kepada warga miskin ekstrim. Dinding rumah, di situ juga harusnya tembok, kalau di sini kayu atau bambu berkualitas rendah maka butuh bantuan. Nah, tidak semua aspek kemiskinan itu perlu. Satu hal yang mungkin penting kita sadari, ya, bahwa ternyata garis kemiskinan ekstrim itu tergolong tinggi bagi desa, bagi warga desa. Sehingga nanti jangan kaget, kemudian jangan merasa aneh, kok yang seperti ini masuk miskin ekstrim, sementara dia tidak mendapat bantuan apapun, karena dianggap bukan termasuk warga miskin. Karena memang garis kemiskinannya itu sangat tinggi, yaitu sekitar 360 ke misalnya 4 ya, bisa menjadi sekitar 1,4 juta per orang per bulan. Yang kalau setahun itu berarti sekitar lebih dari 150 juta pendapatannya per tahun. Gitu. Makanya kalau kita bandingkan waktu hari Kamis, kemudian hari Jumat, sampai kemudian pagi hari ini, itu tenaga pendamping profesional giat mengisi BNBA, Buy Name Buy Address, untuk BLT dana desa. Itu menunjukkan bahwa ternyata yang tergolong miskin ekstrim di 35 kabupaten yang menjadi target tahun ini, itu jumlahnya tetap lebih tinggi hasil pendataan SDG desa ketimbang BLT dana desa. Bahkan 2 kali lipatnya. Artinya kalau ada JPS lain sudah melakukan hal itu kemungkinan memang masih lebih tinggi lagi jumlahnya. Makanya di sini perlu disadari bahwa garis kemiskinan ekstrim, yaitu 80% dari garis kemiskinan kabupaten kita masing-masing, bisa diukur sendiri oleh kita, itu memang tergolong tinggi. Makanya di sini contohnya, apalagi di Aceh yang lazimnya lebih dekat dengan garis kemiskinan, maka yang perlu bantuan pun tidak terlalu banyak sebetulnya. Warga miskin ekstrim tapi tidak terlalu banyak perlu jenis bantuan. Kemudian kalau tadi yang miskin ekstrim, kemudian kita lihat yang miskin, ya, miskin itu juga di sini jenis bantuannya makin sedikit, apalagi kalau untuk yang tidak miskin. Tapi tidak miskin pun mungkin memang perlu ada perbaikan dalam hal permukiman, kesehatan,
pendidikan dan sebagainya. Mengenai perlu bantuan itu cocok untuk warga miskin ekstrim. Yang tidak miskin ekstrim ini atau yang tidak miskin itu sebetulnya artinya dia perlu membuat satu ya kalau di sini misalnya tempat sampah di sekitar rumahnya gitu, supaya SDG desa untuk permukiman yang aman dan nyaman itu bisa tercapai. Nah, setelah itu kalau di-download itu maka desa bisa memperoleh daftar lengkap dari seluruh warga desanya, tergolong miskin ekstrim, miskin atau tidak miskin. Jadi ada daftar yang lengkap untuk itu, baik untuk kepala keluarga maupun untuk anggota keluarga, warga desa. Nah, ada hal yang menarik dalam berbagai rapat koordinasi. Sebetulnya para menteri, kemudian staf khusus presiden, kemudian para dirjen itu datang ke desa-desa. Kemudian mereka menanyakan kepada desa, apakah punya data miskin ekstrim. Kemudian dijawab oleh desa, wah tidak ada. Karena memang yang didatangi itu desa yang belum ter-email Excel dari warga miskin dan miskin ekstrim. Jadi kebijakan dari Gus Halim misalnya itu baru di 25 desa untuk setiap kabupaten yang dikirimi Excel miskin ekstrim dan kondisi warga desa secara keseluruhan. Jadi karena itu ketika ditanya seperti itu dan kemudian tetap menyampaikan cek lagi ke desa, kalau mereka sudah mendapatkan email maka mereka sudah dapat. Ya seperti ini. Di daftar seperti ini sebentar lagi bisa di-download oleh admin desa sendiri-sendiri. Kalau yang admin kecamatan ke atas tidak akan bisa mendownload untuk data dynamic address ini, tapi ini praktis miliknya desa, jadi akan di-download oleh desa. Meskipun sebagai bagian dari pemerintah daerah, pemerintah daerah bisa mengkonsolidasi, tetap terbuka kerjasama desa dan Pemda untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan ekstrim ini. Nah, kemudian setelah diketahui jumlahnya tadi, ya, jumlah yang dibutuhkan, maka kemudian bisa diketahui berapa biaya yang dibutuhkan. Berapa biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing keluarga, berapa biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing warga. Jadi dari situ kemudian terakumulasi berapa biaya yang dibutuhkan. Jangan lupa kita pernah mendiskusikan di forum ini tentang daftar kebutuhan keluarga miskin ekstrim. Kami ingatkan lagi, menyegarkan ingatan saja. Ini pernah kita diskusikan kebutuhan, masing-masing kebutuhan yang bisa muncul dari SDGs desa. Jadi ada beberapa kebutuhan, ada yang ada harga satuan, ada yang tidak. Kenapa tidak? Karena itu gratis. Jadi harganya itu ditanggung oleh, misalnya kalau belum punya nomor KK, tempat tinggal tidak memiliki IMB, belum punya sertifikat tanah, itu gratis oleh Pemda maupun oleh pemerintah pusat. Kemudian banyak hal lagi yang lain itu sifatnya gratis, seperti pemberdayaan untuk agribisnis. Ini nanti Pemda dan pemerintah pusat melalui penyuluh pertanian dan program-program dari Kementerian Pertanian akan langsung masuk ke warga atau keluarga tersebut. Penanganan lansia itu juga nanti langsung berupa penanganan. Jadi ini sifatnya gratis, ya, sehingga tidak muncul harga satuannya. Sehingga tadi ketika
pada akhirnya muncul berapa kebutuhan dari tiap keluarga atau warga miskin ekstrim. Kenapa jumlahnya itu relatif rendah? Karena memang itu adalah yang perlu, tapi ketika tidak perlu sudah menjadi program pemerintah pusat, maka dia akan menjadi. Halo Gus, bisa? Halo? Ya, udah. Oh, ya. Maaf. Di tol ini. Ya, jadi kenapa di sini biayanya relatif rendah? Karena memang untuk yang sifatnya membutuhkan tambahan pembiayaan. Kalau yang semua yang sudah disiapkan oleh proyek dan oleh program, maka itu sepenuhnya gratis. Ya, jadi setelah masing-masing dari warga dan masing-masing dari keluarga itu mendapatkan, kita mendapatkan nilai kebutuhan masing-masing, dan kemudian di tiap kebutuhan itu dikumulasi, maka muncullah misalnya per satu orang berapa biayanya, per satu orang biaya yang harus diberikan kepada orang itu. Kemudian apa saja yang pada sisi biaya, ya. Jadi kalau anggota keluarga kita lihat hampir semuanya kosong. Kenapa kosong? Karena pada rapat-rapat terakhir itu tentang biaya kebutuhan warga itu sepenuhnya gratis, sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Pusat, pemerintah daerah, atau kalau ada program dari pemerintah desa. Makanya perlu dibutuhkan biaya misalnya oleh pemerintah daerah, maka kebutuhan biaya itu akan dicantumkan langsung dari server, dan kebutuhan biaya itu sudah berbeda-beda tiap kabupaten sesuai dengan indeks kemahalan konstruksi atau IKK. Yang itu praktis digunakan untuk pengukuran berapa nilai untuk masing-masing nilai rupiah untuk pembelian barang untuk masing-masing kabupaten kota. Jadi di sini terlihat secara penuh apa yang perlu dilakukan, berapa biayanya, sehingga nanti akan muncul kebutuhan totalnya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa saja kemudiannya. Rekap untuk masing-masing keluarga, masing-masing warga terhadap kebutuhannya. Nah, disinilah ada aspek penting monitoring. Monitoring ini sebetulnya adalah kalau ada kebutuhan air bersih bisa sampai ke kamar mandi, ini sudah terpenuhi, sudah terbangun, maka di dalam monitoring itu kita klik edit, kemudian klik monitoring, sehingga itu menjadi tercentang. Nah, begitu sudah tercentang, maka itu artinya kebutuhan warga miskin untuk air bersih sampai ke kamar mandi itu sudah terpenuhi. Kemudian kebutuhan jalan, untuk jalan itu sampai ke RT-nya warga miskin, yaitu kantong kemiskinan di desa. Itu kalau itu sudah dibangun, maka desa mengklik bagian monitoring itu menjadi centang, sehingga itu artinya sudah terpenuhi. Kemudian jaring pengaman sosial. Jadi ketika jaring pengaman sosial bagi keluarga itu sudah terpenuhi, sudah ada, yang tadinya tidak dapat kemudian sudah dapat, maka desa mengklik bagian monitoring. Demikian semua kebutuhannya itu, kalau sudah terpenuhi, desa mengklik. Sehingga desa ketika semuanya terpenuhi, desa bahwa warga ekstrim. Jadi secara teknis sangat mudah untuk mencek apakah warga desa yang miskin ekstrim sudah terentaskan atau belum, yaitu ketika tadi SDG desa itu menunjukkan kebutuhan untuk masing-masing warga, kemudian masing-masing kebutuhan ini untuk setiap warga terpenuhi, untuk setiap warga, karena kita main mikro, maka kemudian
akan muncul kesimpulan bahwa warga tersebut sudah terentaskan dari miskin ekstrim. Nah, ini contohnya ketika kita mengetahui total kebutuhan warga untuk terentaskan dari kemiskinan. Ini miskin ekstrim. Sehingga di satu kecamatan, di satu kabupaten, provinsi, dan kemudian kebutuhan nasional untuk penanganan warga miskin ekstrim. Jadi pada akhirnya kemudian desa bisa menunjukkan kebutuhannya berapa dan kemudian berapa jumlah warga yang membutuhkan dan kemudian berapa rupiah sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan itu. Jadi misalnya di sini jamban itu untuk keluarga berarti 10 keluarga dengan total, dan ini dilaksanakan oleh Pemda. Kalau Pemda tidak sanggup, kemudian pemerintah pusat, yaitu Kementerian PUPR. Kalau kita lihat di sini, itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Gus Halim, ini adalah peluang bahkan juga 0% kemiskinan ekstrim di wilayahnya. Mengapa demikian? Coba kalau kita lihat di sini, PIC Pemdes, itu kolomnya itu jauh lebih banyak tidaknya daripada yang ya. Jauh lebih banyak tidaknya daripada yang ya. Kemudian untuk Pemda itu penanganannya lebih banyak, tapi juga sama banyaknya dengan penanganan dari pusat. Jadi dengan demikian ini akan memudahkan baik bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Karena sebetulnya hitungannya seperti tadi, pemerintah daerah langsung bisa mengetahui berapa total anggaran yang dibutuhkan, berapa jenis kebutuhan untuk terutama untuk yang non anggaran, karena itu sudah harus digratiskan gitu, sehingga buat perencanaan bagi desa, bagi Pemda, juga bagi pemerintah pusat masing-masing kementerian sesuai dengan tugas yang klop dengan kebutuhan itu. Misalnya jamban itu bisa Kementerian Kesehatan atau Kementerian PUPR. Tempat sampah bisa Kementerian PUPR atau sekaligus KLH. Kemudian rumah secara keseluruhan itu permukiman itu harus dilaksanakan di level yang paling dekat. Di level yang paling dekat dengan lokasi. Makanya di situ ada pemerintah desa dan pemerintah daerah. Kita sudah belajar mengenai mitigasi bencana, ada golden time, yaitu waktu ketika bencana muncul sampai ketika bencana itu sampai ke warga. Jadi golden time itu sangat penting dan itu tentu saja harus pada level lokal gitu. Kemudian berbagai prasarana seperti ini. Nah, jadi kumulasi ini kemudian bisa dilakukan di level kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat, sehingga total kita bisa mengetahui kebutuhan warga miskin ekstrim di seluruh Indonesia. Kalau gubernur di provinsi saya gitu, kalau bupati di kabupaten saya gitu, camat juga begitu di kecamatan saya, dan desa juga masing-masing bisa mengatakan kebutuhannya di desa saya itu sekian dan jenisnya sekian dan berapa yang membutuhkan itu sekian orang ya. Jadi membutuhkan atap hanya 1 orang, tempat sampah yang paling banyak, mitigasi bencana ada 3 keluarga yang memang harus dimitigasi bencana, ada 1 keluarga yang butuh listrik, ada 94 keluarga yang butuh
perbaikan jalan untuk masuk RT. Ada satu keluarga miskin ekstrim yang sering keluar desa sehingga membutuhkan sarana perhubungan untuk sampai ke RT-nya. Kemudian ada yang kakaknya belum dapat. Jadi salah satu ciri dari warga miskin ekstrim biasanya juga tidak punya KK dan NIK. Jadi di sini juga akan mulai kelihatan. Kemudian JPS masih ada 100 warga miskin ekstrim yang membutuhkan JPS seperti itu, jaring pengaman sosial. Nah, jadi artinya dengan mengetahui berbagai kebutuhan dan langsung dari SDG desa yang memang mohon maaf sekali lagi harusnya hari Kamis, tapi hari ini masih ada cek akhir langsung bersama Gus Halim dan Pak Sekjen begitu oke. Kemudian masuk production berarti langsung bisa dipakai untuk seluruh desa di Indonesia. Dan kemudian setelah ini kita juga akan langsung menaikkan ke produksi untuk 18 goals SDG desa sehingga bisa langsung dipakai juga untuk seluruh desa di Indonesia. Makanya tadi tahap awal itu setelah WA group, kemudian email dari desa, kemudian berikutnya adalah memastikan untuk memasukkan seluruh data. Nah, ini yang menarik adalah untuk desa-desa yang selama ini melakukan pendataan manual, justru inilah saatnya. Jadi yang melakukan pendataan manual, maka dari kuesioner dimasukkan ke dalam dashboard sdgs.kemendesa.go.id itu sekarang saatnya. Sementara kalau yang menggunakan Android ini beberapa proses memasukkan ke dalam dashboard SDGs ini terus dilakukan. Jadi kalau malam hari misalnya tiba-tiba berhenti itu berarti database sedang dialihkan. Memang kadang-kadang butuh beberapa jam karena jutaan data yang dialihkan tiap kali dilakukan begitu, dan kemudian jangan dibuang dulu yang masih ada di Android yang belum terupload karena juga itu segera dibuka kembali begitu data-datanya teralihkan begitu. Dan kemudian dengan demikian kalau datanya sudah masuk dashboard sdgs.kemendesa.go.id maka nanti akan terbuka di dalam sub aplikasi kemiskinan ekstrim ini. Dan kepala desa, sekdes bisa langsung mendownloadnya dan sudah memiliki siapa warga miskin ekstrim dan yang tidak miskin di wilayahnya. Sekali lagi perlu diingatkan bahwa penghitungannya yang sudah disepakati secara nasional itu adalah 1,99 PPP atau purchasing power parity itu kira-kira 12.000 per kapita per orang ya. Kapita artinya orang per hari atau 360.000 per orang per hari. Yang nilai itu memang relatif tinggi. Jadi memang relatif tinggi. Yang harus hati-hati berikutnya adalah konsolidasi data. Nah, konsolidasi data itu ketika mencek ke lapangan. Ini harus hati-hati karena ketika dicek di lapangan itu bisa jadi desa menganggap ini sebetulnya tidak miskin ekstrim karena bayangan tentang warga yang terlalu miskin sehingga jumlahnya pasti sangat sedikit. Jadi waktu konsolidasi data itu hati-hati dan Pak Camat dan dari Dinas PMD perlu hati-hati karena di status kemiskinan itu ada kolom status kemiskinan. Ini masih jadi diskusi di tempat di Kementerian Desa. Ada yang menyampaikan
tidak boleh mengubah itu. Kalau mau mengubah harus dicek di data SDG desa, karena langsung mengubah dari miskin menjadi tidak miskin atau miskin ekstrim, yang tidak miskin menimbulkan moral hazard. Jadi membuat orang tiba-tiba, wah ini kasihan tetangga saya diprotes, kemudian tadinya tidak miskin ekstrim jadi miskin ekstrim supaya dapat bantuan. Nah itu yang bahaya. Kemudian membuat mainan yang bisa tinggal klik jadi miskin ekstrim desa. Masih ada yang paling mungkin adalah mengambil data lagi dari SDG desa kalau memang ada perubahan, karena memang kemudian kalau nanti di survei BPS, kalau ini asal klik jadi miskin ekstrim padahal sebetulnya tidak gitu, atau sebaliknya, maka itu pas di survei BPS pun akan terbaca kemiskinan ekstrim belum sampai 0%. Jadi merugikan semua. Nah, di sini yang perlu hati-hati karena memang ini keputusan terakhir sebelum melaksanakan penanganan kemiskinan ekstrim. Jadi ini keputusan terakhir untuk itu. Dan perlu kami ingatkan, semuanya ini berbasis hitungan yang memang 80% dari garis kemiskinan di masing-masing kabupaten. Jadi menghitungnya seperti itu, dan 80% garis kemiskinan kabupaten itu masih tergolong tinggi. Buktinya adalah jumlah warga miskin ekstrim hasil penghitungan SDG desa selalu lebih tinggi dari jumlah warga yang mendapatkan BLT dana desa. Itulah sebabnya di bagian akhir tadi masih ada kegiatan kebutuhan untuk pemberian bantuan sosial kepada warga miskin ekstrim. Jadi memang nanti pas bagian ini perlu hati-hati bahwa jangan langsung mengatakan nggak cocok atau cocok, tapi lihat kembali hasil pendataan SDGs desa. Gitu. Jadi tidak menggunakan basis perasaan atau basis kualitatif. Sekali lagi, untuk pertama kalinya itu justru desa yang bisa menyajikan data ini. Makanya Gus Halim mewanti-wanti berkali-kali bahwa pertahankan datanya dan kemudian cek ulang datanya. Jadi jangan langsung untuk mengatakan, wah iya ya mungkin salah. Jangan langsung begitu, tapi cek ulang datanya. Kemudian ketika merumuskan miskin ekstrim memang berbasis pada data SDG desa dari desa itu sendiri. Apakah itu kemudian menjadi sangat penting? Ya, ini momentum yang sangat berharga ketika pemerintah supra desa itu mendorong kemiskinan ekstrim itu menjadi 0% dan sumber dari pengetahuan itu munculnya dari desa, yaitu dari pendataan SDG desa. Makanya di sini kesempatan yang sangat bagus dari supra desa, ya. Dan perlu kita lihat juga bahwa apakah untuk pengisian data SDG desa dalam waktu yang sangat dekat itu memungkinkan, sangat memungkinkan. Yang paling mudah adalah kita melihat bagaimana tenaga pendamping profesional dalam waktu 1 malam itu memasukkan data by name by address sebanyak lebih dari 1 juta warga dalam 1 malam. Jadi artinya memang kalau ini dikerjakan dan memang namanya data mikro itu pasti berbasis warga, itu
sesuai yang mode peak season 1 hari terkumpul data 3 juta per hari. Jadi data warga, data keluarga, data RT, dan data level desa itu tiap hari pada saat itu muncul sampai 3 juta. Jadi sangat memungkinkan untuk mempercepat pengisian data, terutama bagi desa-desa yang saat ini menggunakan kuesioner berbasis manual. Sementara yang kuesioner berbasis Android dalam waktu yang tidak lama itu akan dibuka kembali. Kemudian tadi di awal Gus Koco menyampaikan ini bulannya pahlawan ini. Jadi memang ini bulan untuk menjadi relawan ini seperti itu. Jadi praktis kita perlu mendukung kondisi ini. Dan yang terakhir bahwa berbagai proyek, berbagai bantuan, berbagai program yang akan disampaikan kepada warga miskin ekstrim. Ini tenaga pendamping profesional ada yang mengirim WA menarik bahwa sebetulnya warga miskin ekstrim di desanya itu memang sangat ingin untuk bekerja dan berusaha. Jadi perlu kita ketahui ya, dengan garis kemiskinan yang relatif tinggi itu, maka jumlah warga miskin yang usia produktif itu lebih dari 75% dari warga miskin yang usianya tidak produktif atau lansia. Bahkan yang lansia dan kemudian lansia sekaligus difabel hidup sendirian itu jumlahnya sangat sedikit. Artinya ketika peluang ini kita gunakan, mungkin benar WA dari TPP tersebut bahwa ini bisa meningkatkan asa atau harapan bagi warga miskin ekstrim karena mereka punya peluang untuk itu. Dan kita harus melihat ini sebagai kerja harian, makanya di awal tadi langkah pertama membuat WA group karena memang harus ada pendampingan yang kontinu. Yang kalau istilah Gus Halim itu untuk yang tidak bisa beraktivitas produktif terutama itu perlu ada posyandu kesejahteraan atau kalau menurut Gus Koco sesuai SDG desa posyandu sehat dan sejahtera. Tetap penting untuk tentram, untuk bisa bekerja kemudian hidup dengan tentram, tapi juga 75% lebih yang berupa miskin ekstrim usia produktif dan tidak ada difabel atau kalau difabel masih bisa bekerja begitu, maka memang ini peluang untuk mendapatkan upaya peningkatan pekerjaan, kesempatan kerja, baik kerja maupun usaha. Dan terakhir ini Gus Koco, ini di bulan ini sudah tanggal 1 ya. Sudah tanggal 1 dan ini yang menarik ini di wilayah timur ini Gus Koco. Tidak saja sudah selesai untuk persiapan penggajian ya, tapi juga sudah selesai untuk persiapan evaluasi kinerja. Jadi di Maluku itu ada kabupaten yang memang semua pendamping desanya sudah mendapatkan evaluasi kualitatif dari mentornya sehingga langsung kelihatan juga nilainya. Dan ini paling tidak di 1 November ini para tenaga pendamping profesional itu sudah bisa mengetahui apakah saya akan dikontrak tahun depan atau tidak. Jadi salah satu inovasi kebijakan yang dilakukan Gus Halim sedikit demi sedikit mulai terwujud. Ini untuk 1 November ini bahwa tenaga pendamping profesional masih ada 2 bulan ke depan, tapi sudah bisa tentram karena akan terkontrak tahun depan. Karena nilainya secara rata-rata A atau B. Untuk yang nilainya C dan D masih ada mentoring
untuk 2 bulan ke depan, kalau ada peningkatan grade-nya, ada peningkatan dalam hal DRP-nya, Daily Report Pendamping Desa, maka juga akan terkontrak di tahun depan. Jadi ini satu strategi inovatif. Kenapa inovatif? Karena dengan cara ini meskipun namanya honorer tahunan, tapi sebetulnya sudah terasa seperti multi years, karena di bulan November sudah bisa langsung mengetahui akan terkontrak tahun depan. Itu satu inovasi yang muncul ini, buktinya adalah di bulan November. Jadi Gus Koco menyampaikan bulan baru, dan itu juga sekaligus langsung bisa melihat ini akan ada kontrak baru atau tidak. Seperti itu Gus Koco. Oke. Sekalian, karena mendukung kemiskinan ekstrim ini ditanggulangi, kita memberikan harapan kepada warga miskin ekstrim, terutama di desa. Gitu Gus Koco. Oke, terima kasih. Ini luar biasa, bicara tentang kemiskinan ekstrim, kemudian bicara tentang data menjadi penting, dan kembali kita mengingatkan bahwa ada kuasa data desa. Jadi desa mempunyai kuasa penuh. Cuma mungkin sebagai teman yang baik kan harus mengingatkan ada bagian-bagian yang mungkin terlupakan atau terlewatkan. Ini saya melihat apa yang dikerjakan oleh Kementerian Desa, termasuk kemarin mendapatkan anugerah Badan Publik Informatif 3 tahun berturut-turut dari 2019 dan seterusnya. Tetapi dari apa yang dijelaskan oleh Gus Ivan tadi, saya belum mendengar tentang pendayagunaan atau peningkatan kapasitas atau penempatan peran dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa. Karena PPID ini ada amanatnya, Undang-Undang 14 tentang keterbukaan informasi publik, ada peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang 14 2008, kemudian ada tuntutan tuntutan untuk pemerintah desa terbuka dalam konteks informasi publik di Undang-Undang 6 2014. Ada peraturan nomor 1 2020 dari peraturan Komisi Informasi juga tentang standar layanan, 2017 tentang pengklasifikasian informasi, bahkan 2018 secara khusus ada standar pelayanan informasi publik. Nah, yang menarik adalah adanya di PP 61 2010 itu menyebutkan bahwa PPID dijabat oleh seorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pertanyaannya, apakah kemudian Kementerian Desa yang sudah 3 kali berturut-turut mendapatkan anugerah ini juga care dengan teman-teman dari PPID atau pejabat pengelola informasi dan data? Ini menjadi tantangan berikutnya. Kenapa? Karena ada standar kompetensi, mereka harus memiliki kompetensi untuk menjadi pejabat pengelola informasi dan data desa. Ini mungkin satu catatan Gus Ivan, karena dari tadi saya nunggu tentang memerankan dan memposisikan PPID ini sepertinya belum terdengar, belum tersentuh. 35 kabupaten dari 400 sekian kabupaten, saya pikir angka yang kecil karena kurang dari 10%. Tetapi kalau kemudian pejabat PPID ini kemudian diberikan penguatan, diberikan pelatihan khusus dan seterusnya, saya pikir target 35 kabupaten untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim, kalau mereka kemudian ada training khusus atau edukasi khusus tentang bagaimana mengolah data dan mereka bisa mengolah data, saya pikir ya bisa seluruh kabupaten di seluruh Indonesia bisa langsung kemudian secara mandiri bisa menyampaikan bahwa oh ini kami punya data kemiskinan dan seterusnya. Dan yang menarik lagi adalah di pasal
PP 61 2010 itu disebutkan bahwa PPID dibantu oleh pejabat fungsional di badan publik yang bersangkutan. Artinya bagaimana memerankan PPID ini menjadi penting, Gus, sepertinya untuk kemudian menjadi catatan, karena akan lebih memudahkan juga ketika Pusdatin punya program seperti ini, kemudian ada semacam pelatihan khusus ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa ini, kemudian mereka bisa langsung secara mandiri untuk kemudian melakukan pengolahan. Mungkin target khusus ya dari Kementerian Desa, tetapi secara umum edukasi menjadi penting, tutorial, manual book, dan seterusnya menjadi penting untuk kemudian teman-teman bisa mandiri. Dan fungsi pendamping, kembali lagi sebagai pendamping, maka otomatis ya suka tidak suka harus paham itu, sehingga bisa mendampingi pejabat di desa yang bertanggung jawab untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi di desa. Saya pikir itu yang mungkin saya bisa berikan tambahan catatan. Teman yang baik tidak hanya selalu memuja dan memuji saja, tetapi juga mengingatkan bahwa ada bagian-bagian yang perlu diberikan catatan atau perlu diberikan kritisi, karena tidak semua yang hanya manis-manis itu tidak mesti menyehatkan. Yang pahit-pahit kalau itu jadi obat dan jamu itu akan menjadi lebih baik. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan. Luar biasa, terima kasih Gus Ivan untuk informasinya. Kerabat Desa, kita akan bertemu tiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam sarapan SDGs Desa. Akan selalu ada menu-menu yang menarik, ada menu-menu yang penuh gizi untuk kita semua, jadi jangan lewatkan sarapan SDGs Desa setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis kontrol baris, salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, Lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.